Nih, pagi ini aku masak masakan Manado ya. Ini adalah tongkol cabai hijau ya, teman-teman. Masakan Manado ini harusnya ikannya ikan cakalang ya, teman-teman. Karena aku nggak punya, aku susah nyari ikan cakalang. Ya, aku pakai ikan tongkol. Ya, tapi bumbunya bumbu Manado ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada tomat hijau, teman-teman kasih tomat hijau. Aku lagi nggak punya tomat hijau. Kemarin aku beli mungkin ketinggalan apa keterisut. Jadinya nggak ada, aku cari-cari. Tadi aku kasih jeruk ya, tapi aku kasih daun daun ini ya, teman-teman. Daun jeruk itu daun jeruknya. Kelihatankah, teman-teman? Nah ini ala-ala aku sendiri ya, teman-teman. Ini kalau teman-teman bikin itu ikan cakalang yang asli ya, wah mantep, teman-teman, mantep ini ikan cakalang gitu. Cuma ini kan nggak ikan cakalang, ikan tongkol. Karena kalau ikan cakalang tuh susah nyarinya. Dulu aku pernah jalan-jalan tuh ya, teman-teman, di Kelapa Gading tuh ada satu restoran Manado ya. Nah di situ ada jual sambal ikan cakalang, wah itu mantep, teman-teman. Pedes mantep ya. Cuma aku nyari ikan cakalang susah, aku pengen bikin tapi susah, jadi aku pakai ikan tongkol nih ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin silahkan pakai ikan cakalang ya, kalau teman-teman dapet ya. Kalau aku kan tinggal di Jakarta Timur, jadi nyari bahan-bahan yang begitu suka agak susah. Mungkin kalau di daerah Jakarta Utara, Jakarta Selatan gampang ya, teman-teman, nyari ikan cakalang ya. Kalau untuk aku kan sulit gitu ya, teman-teman. Jarang orang jual, jarang orang masak gitu, sehingga aku pakai bahan yang ada aja ya, menurut yang ada aja ya, teman-teman. Jadi aku pakai ikan tongkol. Ikan tongkol tak goreng sebentar ya, teman-teman. Kalau goreng ikan tongkol itu, teman-teman, jangan lama-lama, nanti jadinya kering kayak kayu ya, teman-teman. Saya goreng, nah terus suwir-suwir kayak gitu ya, teman-teman. Itu ya, ini tadi juga agak ini sedikit bis, enggak apa-apa kayak gini ya, teman-teman. Inilah, teman-teman, aku ganti sendiri ini karena aku nggak punya tomat hijau. Aku kasih jeruk tadi banyak banget, cabai hijau, jeruk, baunya enak, wangi. Ini sudah mirip masakan Manado, hanya ikannya aja yang beda. Ikannya ganti ikan tongkol, biasanya kan ikan cakalang ya. Yang satu ini adalah brokoli ya, teman-teman. Aku masak brokoli itu, brokoli terasi ya. Ini aku kasih saus tiram, aku kasih terasi, teman-teman. Kalau teman-teman masak brokoli, kalau teman-teman ada udang silahkan pakai udang, nggak apa-apa ya. Ada ayam, pakai ayam. Aku rory aja karena sudah ada ikan kayak gitu ya. Diselang-seling aja menurut apa, teman-teman, menurut selera teman-teman aja. Cuma kalau teman-teman masak brokoli ini nyucinya harus benar ya, teman-teman, harus bersih ya, karena brokoli ini kan kadang di dalamnya itu ada ulet ya, sehingga teman-teman harus direndam air garam di bunganya itu. Bunga brokoli ini kan dia satu sayuran yang mekok gitu loh, teman-teman, yang kayak mangkok. Nah di situ suka ulet itu ngumpet di situ. Nah teman-teman harus buang itunya dulu ya, dibersihin. Nah langsung teman-teman cuci bersih, terus direndam pakai garam. Gunanya garam itu supaya kalau ada ulet-ulet itu keluar ya, teman-teman. Kalau enggak, kalau teman-teman ada air panas, dikasih air panas, direndam garam, nanti uletnya kan akan mati, akan keluar. Terus dicuci lagi ya, jangan sampai ada ulet-uletnya, kan geli ya, teman-teman. Suka kan takut juga pestisida kayak gitu ya, ulet kayak gitu. Karena kan model sayurannya kan kayak seperti bunga gitu, jadi di situ untuk ngumpet-ngumpet ulet ya, teman-teman, sehingga teman-teman harus cucinya bersih ya. Ini tak cuci berkali-kali sampai 5 kali, terus tak rendam garam, terus tak ituin air panas kayak gitu supaya lepas ya. Aku sebenarnya jarang suka masak brokoli ini, teman-teman, tapi suamiku suka ini, jadi suka sayur ini. Kemarin sudah beberapa hari di kulkas ya, jadi sebagian sudah agak kuning tak buang aja, yang enggak fresh gitu tak buang. Jadi ini satu brokoli gede itu satu jadi sepiring, karena sebagian sudah tak buang yang kuning-kuning ya, teman-teman. Yang enggak fresh aku buang aja, aku kan maunya orangnya yang fresh, daripada sakit biayanya mahal ya, teman-teman.
teman-teman, lebih baik aku buang bahan sedikit gitu ya teman-teman. Ini saran aja ya teman-teman, kalau teman-teman masak brokoli itu caranya begitu. Aku jarang masak karena masak ini ramah, harus ngerendam air garam dulu, harus ini air panas kayak gitu teman-teman. Cuma karena suamiku suka ini ya sudah ya, jadi 2 masakanku hari ini ya teman-teman, serba hijau nih ya, ikan tongkol, sambal ikan tongkol cabai hijau gitu ala Manado ya teman-teman, sama ini brokoli ya, sayur brokoli. Ini brokoli teman-teman kalau mau dimasak sop juga bisa, terserah teman-teman. Aku kan berapa hari masak sop, nanti takut anakku suamiku bosan, akhirnya aku bikin aja brokoli terasi ya teman-teman, kasih saus tiram ini tadi. Emang nggak aku kasih kecap, nggak usah pakai kecap, nanti terlalu manis ya. Kemarin aku bikin bihun goreng itu kecapnya kegorgokan jadi hitam kayak kebakar ya teman-teman. Jadi aku nggak pakai kecap ya, ini hanya saus tiram sama terasi. Aslinya terasi Kalimantan, kebetulan bulan kemarin suamiku kan beli di itu loh, online ya teman-teman, di Shopee itu aplikasi Kalimantan. Aku kasih sedikit tuh tadi gini ya teman-teman, aku takut keasinan, jadi aku kasih sedikit saus tiram kayak gitu. Saus tiram paling sesendok tadi, saus tiramnya itu udah agak habis, jadi tak serut-serut ini aja, kasih agak ini sedikit gitu, pakai saus tiram, pakai terasi ya teman-teman. Kalau teman-teman ada udang, ada ayam, silahkan. Kalau sudah ada udang, ayam nggak usah lah ya teman-teman, nggak usah pakai terasi lagi ya, karena nggak ada aja. Ini ya teman-teman, wis inilah masakanku hari ini ya. Inilah sambal tongkol ala balado karo brokoli saus tiram, ya 2 masakan hari ini ya teman-teman. Mantap deh ya. Kemarin aku lihat di itu ya teman-teman, Instagram itu ya, ada seorang bapak sudah sepuh, sudah tua, anaknya itu menghajar dia ya teman-teman, ngasih makan kasar sekali. Kasihan juga teman-teman, orang tua begitu ya, anaknya begitu sama orang tuanya ya teman-teman. Sekarang itu ya teman-teman, aku kasih tahu ke teman-teman ya, anak itu tidak invest ya teman-teman. Orang bilang anak itu invest, salah ya teman-teman ya. Aku kasih tahu kalau anak itu bukan invest ya. Anak itu kan teman-teman wajib merawat ya, membimbing dia ke dalam jalan benar, nyekolahin dia gitu ya teman. Tapi bukan invest ya teman-teman. Kalau teman-teman invest itu seperti teman-teman invest rumah ya, invest emas ya, invest saham kayak gitu, itu namanya invest ya teman-teman. Jadi kalau anak itu enggak invest. Kalau anak, kita sebagai orang tua ya teman-teman, kita membesarkan dia, mendidik dia, membimbing dia. Kalau anak kita ngerti ya teman-teman ya, itu memang nasib kita baik ya teman-teman. Kalau memang anak kita nggak ngerti, kamu sebagai orang tua harus sudah ada persiapan ya teman-teman untuk masa tua ya. Karena banyak kan anak sekarang ya teman-teman, aku sudah lihat ya, anak sekarang generasi Z ini kurang memperhatikan orang tuanya gitu. Jadi dia sekarang kan ini sendiri ya, seperti mandiri gitu loh ya teman-teman. Dia punya urusan sendiri ya teman-teman. Jadi kan dia punya pekerjaan, punya urusan, yang sekolah juga kuliah, yang kayak gitu ya teman-teman. Sehingga anak itu tidak bisa kita andalkan ya teman-teman. Sehingga kita sebagai orang tua ya, kita harus memiliki masa depan sendiri teman-teman ya. Waktu teman-teman masih muda, teman-teman kerja keras, ditabung untuk masa tua ya, sehingga masa tua itu kita tidak mengandalkan anak kita teman-teman ya. Kalau anak kita berhasil, sukses, ngerti sama kita, kalau anak kita pas-pasan kan juga susah ya kan teman-teman. Sedangkan orang tua itu kan kadang sakit, butuhin biaya obat ya, butuhin makan kayak gitu ya. Jangan sampai tua kita ya teman-teman itu kita menyusahkan anak kita ya. Anak kita juga susah, kita juga susah kayak gitu ya teman-teman. Itu sih
pandanganku ya teman-teman, sehingga kita sebagai orang tua sudah ada punya persiapan ya untuk masa tua kita gitu teman-teman. Ya memang kalau kita membimbing dia ya maksudnya kita menyekolahkan dia, mendidik dia ngerti ya, kita bersyukur ya teman-teman. Nah, gitu. Kalau aku dulu ya teman-teman, mamahku itu aku yang merawat, aku yang ini, karena kan memang mamahku kan sakit, jadi nggak ada yang merawat, aku yang merawat. Aku sebagai anak ya teman-teman, aku membalas budi mamahku gitu. Mamahku orang yang melahirkan aku, jadi aku yang merawat gitu. Sampai mamahku itu diperpanjang Tuhan ya. Mamaku sakit jantung teman-teman, nanti diperpanjang Tuhan itu usianya sampai 15 tahun lebih. Ketika umur 84 ya, 2013 teman-teman, mamaku dipanggil Tuhan gitu ya. Aku sebenarnya ingin mamaku tuh panjang umur sampai 90 tahun. Cuma keadaan hidup penyakitnya itu sudah membuat menderita ya sudah. Tuh. Aku sebenarnya ingin memperjuangkan mamaku itu teman-teman sampai anakku lulus sarjana ya. Karena mamaku ingin lihat anakku itu wisuda gitu. Cuma ya karena kondisi badannya tidak teman-teman tidak memenuhi umur segitu ya sudah Tuhan panggil. Ya aku sebenarnya berdoa sama Tuhan, mudah-mudahan umur mamaku 90 tahun, tapi nggak sampai 90 tahun. Tuhan hanya kasih sampai 84 teman-teman. 2013 mamaku pulang ya sudahlah gitulah teman-teman ya. Aku sudah bersyukur, aku selama di bumi mamaku aku sudah membalas budi ya teman-teman. Jadi aku kerja keras ya teman-teman untuk obatin mamaku. 15 tahun aku ngobatin jantung mamaku berhasil sembuh teman-teman. Kayak gitu ya. Mamaku tadinya 2 tahun itu ndak bisa jalan teman-teman ya. Akhirnya mamaku itu tanpa dioperasi ya. Seharusnya dokter kan operasi jantung, tapi mamaku kan takut. Akhirnya mamaku sempat sembuh 15 tahun umurnya, diperpanjang Tuhan gitu tuh. Jadi mamaku selalu ngomong aku berliannya ya. Mamaku kehilangan hartanya, tapi mamaku mendapatkan berliannya yaitu aku gitu. Jadi kita sebagai anak ya kita balas budi orang tua kita yang memelihara kita, yang mendidik kita ya teman-teman gitu ya teman-teman. Inilah ya teman-teman, jadi orang tua punya kewajiban mendidik, membimbing anak, tapi anak punya kewajiban membalas budi orang tua. Itu yang benar ya teman-teman. Itu aja ya teman-teman. Kita kembalilah sini ya teman-teman. Inilah sambal ikan tongkol ya teman-teman, karena nggak ada ini ya ala-ala Manado, ala aku sendiri ya. Sama yang satu adalah brokoli serba hijau ya teman-teman. Masakanku hari inilah teman-teman. Mudah-mudahan masakanku inspirasiku ya teman-teman, pelajaran-pelajaran pengalaman hidupku ya teman-teman bermanfaat bagi teman-teman. Gitu aja ya. Oke gitu dulu ya teman-teman, aku mau sarapan. Ya orang sarapan aku teman-teman, soalnya aku tadi habis masak, aku upload dulu untuk teman-teman. Ntar aku baru sarapan. Ini ya masakanku serba hijau hari ini ya teman-teman. Sambal hijau tongkol karo brokoli sambal terasi. Brokoli terasi ya, kan sambal terasi ya, brokoli terasi. Gitu ya teman-teman. Saya gini ya, kita ambil tamilnya sebentar biar bagus. Ini tak pepet ya teman-teman biar agak lebar. Tuh gini ya teman-teman, biar aku punya tamil yang bagus. Tuh aku beli serbet ini, nyari serbet yang gede begini susah, adanya kecil-kecil teman-teman ya. Ya teman-teman masakanku hari ini. Terima kasih semuanya teman-teman, terima kasih, sehat selalu ya. Salam Pak Guru, salam semuanya teman-teman. Yang sudah monet ya congratulations, yang belum monet semangat lah teman-teman ya, nggak apa-apa. Terima kasih.